beloved students, in this video, we are going to learn caption text. Okay, I'm going to show you some examples of caption text. Please look at the first picture. Baiklah, saya akan menampilkan beberapa contoh caption text. Nah, apa sih caption text itu? Kalian nanti akan tahu setelah mempelajari beberapa contoh berikut ini. Kita lihat di contoh yang pertama, we have a photograph. Kita memiliki sebuah foto di sini. I'm sure for you, the Indonesian, you know these people. Ya, saya yakin kalian sebagai orang Indonesia pasti mengenal sosok yang ada pada foto ini. Who is he? Siapa dia? Yes, he is Baharudin Yusuf Habibie, or we call him B.J. Habibie. Bagi kita orang Indonesia, ya tentu saja kita mengenal sosok ini. But for foreigners, tetapi untuk orang luar negeri atau orang asing, belum tentu mereka mengenal beliau, walaupun beliau sosok yang terkenal di dunia. Ya, tetapi tidak semua mengenalnya. So, we need an explanation under the photograph. Jadi, kita memerlukan penjelasan di bawah foto tersebut. What is the explanation? Apa penjelasannya? Tentu saja ada nama yang tertulis di bawahnya. Oke. Kalian perhatikan juga keterangan di bawah nama beliau. The third President of the Republic of Indonesia. Presiden ketiga Republik Indonesia. Baiklah, jika sudah ada keterangan ini, siapapun, orang yang sudah kenal maupun orang yang belum kenal, mereka akan tahu foto ini foto siapa. Ya enggak? Karena selain foto tersebut, ditampilkan juga nama dan juga posisi beliau saat itu, atau keterangan yang menjelaskan nama dan foto tersebut. Oke. Mungkin kalian juga ada yang ingat, di ruang kelas kalian, di atas papan tulis di bagian depan, di sana juga ada foto presiden dan juga foto wakil presiden. Foto tersebut tidak hanya fotonya saja, but also there is the name and the position. Ada nama dan juga ada posisi yang beliau jabat. Oke. Jadi, kita sudah mendapat satu contoh caption. Walaupun tertulis hanya sedikit, hanya nama dan jabatan, tetapi nama dan jabatan tersebut cukup menjelaskan siapa sosok yang berada di foto tersebut. Okay, now we go to the next example. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Ya, mungkin kalian familiar dengan tampilan foto ini. Kira-kira apa ya?
Yeah, this is a WhatsApp story. Ini story WA atau status WA. Saya ambil dari status WA seseorang. Ya, kita lihat di sana hanya terlihat gambar spion, dan di balik spion itu atau yang terlihat di spion itu adalah beberapa truk besar. Ya, oke. Kalau foto di story WA itu hanya fotonya saja, mungkin yang melihat story tersebut will think about it, akan memikirkan apa ya maksudnya gitu. But pemilik WA ini menuliskan sesuatu di bawah fotonya. Kita lihat, beliau menulis macet bareng transformer. Lalu ada gambar truk beruntun gitu ya. Nah, di sini kita jadi tahu, oh ternyata spion yang di baliknya itu ada gambar-gambar, ada foto-foto truk, itu menandakan bahwa yang mengunggah status WA tersebut sedang dalam kondisi macet di jalan raya, serta di belakangnya yang banyak adalah, atau yang berada di posisi belakangnya adalah truk-truk besar. Oke, jadi kita tahu sekarang, oh, maksud dari status WA itu adalah menunjukkan bahwa dia sedang terjebak macet bersama kendaraan-kendaraan yang cukup besar. Oke, jadi tulisan yang mungkin sering kalian tulis di story WA, atau mungkin saat kalian mengunggah foto di Facebook ya, karena kalian ini kan anak-anak zaman now ya, apa-apa serba diunggah di social media. Nah, jadi akan lebih oke kalau fotonya itu disertai dengan penjelas berupa kalimat atau mungkin hanya sekedar kata-kata. Dan itu sudah termasuk caption. Paham ya? Well, we go to the next example. Ini pelajaran anak IPA. Tapi anak-anak IPS juga saya yakin when you were in the elementary school, ya, you have learned about this. Kalian juga yang anak-anak IPS, juga anak IPA-nya ya, ketika SD pasti pernah mempelajari hal ini. Kita lihat ada apa ya di sana? Ada gambar bunga matahari, ada gambar mataharinya, ada gambar watering can ini yang untuk menyiram tanaman ya, dan macam-macam. Judul yang tertera paling atas atau tulisan yang tertulis paling besar di sana, fotosintesis. Nah, kira-kira ini menerangkan tentang apa ya gambar ini? Di sana ada light energy, ada apa itu? Sinar matahari, energi matahari ya. Lalu ada air ya yang disiramkan oleh manusia, atau mungkin kalau alami lewat hujan. Di sini juga ada keterangan carbon dioxide ya yang diserap oleh tanaman. Jadi ini menjelaskan apa? Proses terjadinya fotosintesis ya. Karena tanaman untuk bisa melakukan proses fotosintesis memerlukan beberapa elemen seperti sinar matahari dan juga karbon dioksida dan juga air ya. Lalu setelah fotosintesis berhasil, they will produce oxygen, sugar, ya, dan sebagainya. Oke, akan menghasilkan O2, akan menghasilkan oksigen. Jika gambar ini
terpampang tanpa tulisan apapun. Kalau kita nggak pernah sekolah misalkan, atau kita tidak tahu tentang ilmu fotosintesis misalkan, ya mungkin kita bingung, tidak bisa menebak-nebak apa ini maksudnya ya. Nah, tetapi ketika di sana ada beberapa gambar, ada keterangan kata-kata, lalu ada arah panah ya, yang panah menuju ke tanamannya berarti itu yang diserap atau yang diterima, lalu arah panah yang keluar itu berarti apa yang dihasilkan. Di atas juga ada keterangan judulnya apa. Kita paling tidak jadi tahu sedikit, oh ini maksudnya proses fotosintesis pada tanaman. Gitu ya. Jadi walaupun kata-katanya cuma satu kata, gitu, satu kata sedikit-sedikit hanya menggambarkan sesuatu pada diagram seperti ini, itu pun disebut caption. Why? Because we know, jadi karena kita jadi tahu what is in the picture atau what is in the diagram, apa sih yang ada di diagram tersebut. Oke. Next, we have the next caption. Ya, kalau kalian lihat itu gambar tersebut, mungkin agak sedikit asing ya, karena memang anak-anak zaman sekarang jarang sekali membaca hal-hal seperti ini. Ya, this is online newspaper. Saya ambil dari koran online, sebetulnya ada juga versi cetaknya, ya tapi karena mengikuti perkembangan zaman, jadi koran ini juga tersedia dalam versi online. Oke. Kita lihat di sana ada sebuah gambar ya yang menunjukkan proses belajar mengajar di era pandemi COVID ya. Guru memakai masker, siswa juga memakai masker and the face shield, and then they sit in a distance ya, mereka duduk dalam ya jarak yang cukup jauh ya. Mereka menerapkan social distancing, prokes. Oke. Tapi mungkin kita nggak tahu itu siapa, itu ada di mana, kapan foto itu diambil. Maka kalau kalian perhatikan di bawah itu ada tulisan kecil ya, tidak tampak, maka ini saya besarkan. Tertulis, a teacher and his students take part in a simulation of socially distanced in class learning on December 15, 2020 at SD Negeri Karang Raharja in Cikarang, Bekasi, West Java, antara Fahri Hermansyah. Oke, kita lihat baik-baik. Seorang guru dan para siswanya, di sini banyak ya, jamak, take part ya, mengikuti atau berpartisipasi in a simulation ya, dalam simulasi belajar di kelas. Simulasi belajarnya ini situasinya dengan social distancing ya, jaga jarak gitu, pada 15 Desember 2020, di mana SD Negeri Karang Raharja. Di mana SD itu? Di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Jadi, tulisan itu yang tadi baru saja kita bahas menjelaskan isi foto tersebut. Siapa yang terlibat di dalam foto disampaikan. Lalu, apa sih yang sedang mereka lakukan juga disampaikan. Kapan foto itu diambil? Ada tertera 15 Desember 2020. Di mana foto itu? Atau di mana sih
kejadian pada foto itu terjadi juga disebutkan. Bahkan sampai ke nama daerahnya ya. Jelas. Cikarang, Bekasi, Jawa Barat sampai ke provinsinya disampaikan. Lalu di bawah itu ya dalam kurung itu sumbernya. Sumbernya serta the photographer ya yang ngambil jurnalisnya siapa. Oke, kalian perhatikan. Ini kalimatnya jauh lebih komplit daripada contoh-contoh caption sebelumnya ya. Ini menjelaskan siapa, apa, di mana, kapan gitu ya. Komplit pokoknya. Nah, contoh caption yang menampilkan seperti ini, dan ini lihat ya, tadi kan saya sudah menyampaikan ini disampaikan di koran, baik itu di koran online maupun di koran yang dicetak, itu disebut dengan journalism caption atau foto journalism caption kalau fotonya ya. Captionnya journalism caption atau caption jurnalistik. Jadi caption yang sesungguhnya itu tidak hanya yaitu tadi caption-caption yang sering kamu tulis di WA gitu, bukan hanya itu, tapi luas. Pokoknya semua tulisan yang menjelaskan sebuah gambar disebut dengan caption. Oke, ya paham ya. Nah, kalian mungkin juga pernah lihat koran yang di dalamnya itu memuat foto orang-orang yang terkenal, misalkan pemain bola, atau mungkin presiden, atau mungkin artis ya. Lalu di bawahnya juga ada keterangan. Biasanya kalau sosok-sosok dalam foto-foto koran itu adalah sosok yang terkenal, captionnya pasti menunjukkan nama orangnya. Ya, pasti menunjukkan nama orangnya karena dianggap banyak orang yang tahu ya karena beliau sosok yang terkenal gitu. Tapi kalau tidak jelas siapa yang ada di foto tersebut atau mungkin fotonya adalah foto orang umum ya yang bukan public figure, biasanya hanya ditulis seorang pria atau mungkin profesinya kalau memang fotonya menunjukkan sebuah profesi. Contohnya ini, kita tahu Bapak itu berdiri di depan kelas, mengajar pakai baju dinas ya, langsung disebutkan a teacher, bukan pria lagi. Tapi kalau sosoknya memang tidak menunjukkan profesi apapun, tidak terkenal, masyarakat biasa, maka biasanya hanya menunjukkan seorang pria, seorang wanita, atau segerombolan, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, baik. Let's conclude ya, mari kita simpulkan apa sih sebetulnya caption secara definisi. Oke, kita lihat ini definisinya saya ambil dari Oxford Learners Dictionaries ya. Caption is words. Caption adalah words, kata-kata that are printed below a picture, cartoon, etc. Jadi kata-kata yang tercetak atau tertulis below, bisa di bawah gambar, kartun, atau yang lain-lain. Di sini gambar bisa foto, diagram, ya. Pokoknya yang non kata-kata gitu ya gambarnya. Lalu maksudnya sesuatu yang kalau misalkan itu berdiri sendiri kadang kita jadi nggak tahu itu apa. Maka yaitu tadi ada caption di bawah gambar itu, ada keterangan tertulis, teks di bawahnya yang memiliki makna sehingga bisa, nah nih, that explain or describe it, sehingga bisa apa? Menjelaskan ya atau memaparkan atau menggambarkan isi foto tersebut ya. Ingat bisa foto, kartun, diagram, terus apa lagi? Macam-macam ya. Oke, ilustrasi gitu ya. Nah, jadi paham ya sekarang. Jadi caption itu luas, nggak hanya yang sering kamu tulis aja di sosmed, tapi juga
yang ada di koran-koran, yang menyertai sebuah gambar, yang ada di buku pelajaran kamu, di buku pelajaran biologi atau mungkin di buku pelajaran IPS, di mana ada gambar, ada keterangan sedikit gitu di bawahnya. Keterangan itu juga disebut caption. Paham ya? Oke. I hope it will useful for you. And then semoga kalian jadi paham, dan video ini bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari caption in English. Okay, thank you. Wassalamualaikum. Bye.